A37 Anak angkat. Mata Aaron melotot mendengar ucapan Anaya yang akan meninggalkan dirinya kalau dia mengulangi kesalahannya. Bagus, kalau begitu kamu boleh ikut pulang sama Aaron. Lastri, kamu mau pulang kemana? Ucap Papa Rosie. Terima kasih Pa, ucap Anaya. Papa Rosie hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya aku mau pulang ke kampungku, tapi, kata anakmu, kami tidak akan aman saat di desa nanti. Anak buah Bastian pasti akan mencelakai kami, maka dari itu anakmu menyuruh kami untuk tinggal bersamanya menemani Anya di sana, ucap Ibu Lastri. Bastian? Siapa Bastian? Kenapa dia ingin mencelakai kalian? Tanya Papa Rosie yang bingung. Begini Pak, ucap Aaron yang menceritakan kejadian di restoran, dan Aaron juga menceritakan siapa Bastian kepada ayahnya. Jadi dia anak Dewi dan Willy, ucap Papa Rosie. Iya Pak, Aaron sudah mencari tahu informasi tentang Bastian, dia juga sekarang memimpin kelompok mafia ayahnya, ucap Aaron. Kamu harus berhati-hati dengannya Aaron, jaga dan lindungi orang-orang di sekitarmu, karena mereka bisa jadi sasarannya juga, ucap Papa Rosie. Maka dari itu aku menyuruh Ibu Lastri dan Via tinggal bersamaku biar aku bisa menjaga mereka dan Anaya. Sebenarnya Aaron juga ingin Papa pindah bersama kami di Indo, ucap Aaron. Kalian pulanglah dulu ke Indo, nanti Papa akan menyusul kalian. Rencana Papa mau memindahkan kantor pusat Papa di Indo, biar Papa bisa dekat sama cucu Papa nanti, ucap Papa Rosie. Benarkah Pa? Tanya Aaron memastikan. Iya, Papa juga gak mau ya tinggal di sini sendirian. Papa juga mau berkumpul sama kalian, ucap Papa Rosie. Mau Aaron bantu Pa, memindahkan perusahaan Papa, ucap Aaron menawarkan diri. Tidak usah, biar Papa aja, kerjaan kamu juga banyak, kasihan Anaya kalau kamu sibuk kerja saja, ucap Papa Rosie. Ya sudah, kalau begitu kami akan menunggu Papa di Indo saja, ucap Aaron. Kapan rencananya kalian akan berangkat? Tanya Papa Rosie. Kalau rencana Aaron sih lusa Pa, ucap Aaron. Baiklah, mau pakai pesawat Papa atau pesawat kamu Ron? Tanya Papa Rosie lagi. Pakai yang aku aja Pa, pesawat Papa untuk Papa nanti saat pulang ke Indo saja, ucap Aaron. Baiklah kalau begitu, ucap Papa Rosie. Kita pamit dulu keluar ya Pa. Papa lanjut aja pekerjaan Papa, ucap Aaron. Ya, jawab Papa Rosie. Kami keluar dulu ya Pa, ucap Anaya yang hendak pergi dari ruangan Papa Rosie. Iya Nay, ucap Papa Rosie. Terima kasih Yazi, kamu dan anakmu sudah banyak menolong aku dan anakku. Aku gak bisa lagi berkata-kata. Aku cuma mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian, ucap Ibu Lastri. Sama-sama Lastri, dulu kamu bersama suamimu sudah menolongku, sekarang gantian aku yang menolongmu, ucap Papa Rosie. Sekali lagi terima kasih Yazi, aku doakan semoga kau dan anakmu selalu bahagia, ucap Ibu Lastri. Amin, ucap Aaron, Anaya dan Papa Rosie bersamaan. Ya udah, kamu keluar dulu Yazi, ucap Bu Lastri. Ya, jawab Papa Lastri. Mereka pun keluar dari ruang kerja Papa Rosie dan menuju ke kamar masing-masing. Sayang, panggil Aaron saat sudah di dalam kamar. Iya Mas, jawab Anaya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi aku minta kamu jangan jadi beban pikiran ya, ucap Aaron pada Anaya sambil membelai rambut Anaya. Emangnya mau ngomong apa sih? Tanya Anya penasaran. Papa semalam menyuruhku memberitahu sesuatu ke kamu, ucap Aaron. Memberitahu apa Mas? Tanya Anaya lagi, ia semakin penasaran. Kata anak buah Papa yang mencari informasi tentang ayah dan ibumu, mereka mengatakan kalau ayah dan ibumu telah bercerai dan ibumu diusir oleh ayahmu, ucap Aaron dengan hati-hati. Apa ayah dan ibuku bercerai dan ibu diusir oleh ayah, ucap Anaya memastikan. Iya sayang, aku sama Papa sedang menerahkan anak buah kami untuk mencari ibu kamu sayang, ucap Aaron. Mas tolong temukan ibuku, aku takut terjadi apa-apa pada ibuku Mas, ucap Anya yang menangis mendengar kabar tentang ibunya.
Ya sayang, aku sama papa sedang mencari keberadaan ibumu, jadi kamu yang tenang ya, jangan banyak pikiran dan stres, kasihan anak-anak kita sayang, ucap Aaron menenangkan Anaya. Iya mas, ucap Anaya yang sambil mengelus perutnya. Aku berjanji akan mencari sampai ibu kamu ketemu, ucap Aaron. Terima kasih ya mas, ucap Anaya yang langsung memeluk Aaron. Iya sayang, aku akan melakukan apapun asal kamu bahagia, ucap Aaron sambil mengecup kening Anaya. Di tempat lain Ibu Sumarni tengah berjalan kaki, ia ingin mencari tempat tinggal anaknya. Kemana lagi aku harus mencari rumah kamu Naya? Ibu sangat merindukanmu, ucap Ibu Sumarni yang terus berjalan. Sumarni diceraikan oleh suaminya karena suaminya punya perempuan yang lebih cantik darinya. Uang yang diberikan oleh Aaron yang dititipkan ke Cindy, diambil oleh suaminya Bagas untuk berjudi dan main wanita. Setelah semua uang yang diberikan Aaron padanya, ia diusir dari rumah dengan diberi uang 100.000 saja. Saat ini sudah 3 hari Sumarni pergi dari desanya. Ia ingin mencari keberadaan Anaya dengan berjalan kaki. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Anaya, ucap Sumarni. Ia sudah sangat lemah sebab uang yang diberikan Bagas sudah habis untuk ongkos dan membeli makanan. Sumarni terus berjalan tanpa lelah. Ia ingin cepat bertemu dengan Anaya. Buk! Sumarni pingsan di pinggir jalan. Ia kelelahan dan kelaparan sehingga ia jatuh pingsan. Tak lama ada sebuah mobil yang melintas di jalan itu. Kenapa orang itu tidur di tengah jalan, ucap Bastian. Ya, orang yang mengendari mobil. Bastian langsung keluar dari mobilnya. Ia memastikan siapa yang tidur di pinggir jalan. Hei, kenapa kamu tidur di pinggir jalan, ucap Bastian sambil melihat ke arah Sumarni. Tak ada respon dari Sumarni. Billy Pin mengecek denyut nadinya yang ada di leher. Orang ini masih hidup, sepertinya dia pingsan, ucap Bastian yang sedang mengecek denyut nadi Sumarni. Sebaiknya aku tolong saja dia, ucap Bastian yang langsung mengangkat Sumarni dan memasukkannya ke dalam mobil. Bastian langsung menjalankan mobilnya menuju ke rumahnya yang ada di Indo. Bastian membawa Sumarni ke rumahnya. Ia memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Ibu Sumarni. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Bastian. Beliau baik-baik saja tuan, beliau hanya kelelahan dan belum makan saja. Saya sudah menyuntikkan vitamin untuk ibu ini, ucap dokter itu. Kapan kira-kira ibu ini bisa sadar dok? Tanya Bastian lagi. Sebentar lagi tuan, ucap dokter itu. Baik dok, terima kasih, ucap Bastian. Sama-sama tuan, kalau begitu saya permisi dulu tuan, ucap dokter itu. Jawaban Bastian. Dokter itu pun keluar dari kamar tamu yang ditempati Ibu Sumarni saat ini. Aku melihatmu jadi teringat dengan mamaku, meskipun dia tidak pernah ada waktu untukku, aku masih tetap menyayanginya, ucap Bastian saat melihat Ibu Sumarni terbaring lemah di tempat tidur. Ia pun langsung pergi meninggalkan kamar Ibu Sumarni. Ia akan mengambilkan makanan untuk Ibu Sumarni. Tak lama setelah Bastian pergi, Sumarni pun membuka matanya. Ia melihat sekeliling ruangan. Di mana aku? Ucap Ibu Sumarni. Ibu sudah sadar? Tanya Bastian yang baru masuk ke kamar Ibu Sumarni sambil membawa semangkuk bubur. Anda siapa? Tanya Ibu Sumarni. Saya orang yang menemukan ibu di pinggir jalan, ucap Bastian yang langsung duduk di sisi ranjang. Terima kasih sudah menolong saya, ucap Ibu Sumarni yang hendak beranjak dari tidurnya. Ibu mau kemana? Kondisi ibu saat ini masih lemah. Istirahatlah dulu di sini, ucap Bastian. Tapi saya harus mencari anak saya, ucap Ibu Sumarni. Pulihkanlah dulu kondisi ibu di sini, setelah ibu pulih nanti aku akan membantu ibu mencari anak ibu, ucap Bastian membujuk Ibu Sumarni. Ibu Sumarni terdiam mendengar ucapan Bastian. Sekarang ibu makan dulu ya, biar ibu ceper sehat dan ibu bisa mencari anak ibu kembali, ucap Bastian. Terima kasih, ucap Ibu Sumarni yang langsung mengambil semangkuk bubur yang diberikan Bastian.
Andai mama seperti ibu ini yang sepertinya sangat menyayangi anaknya, aku pasti sangat bahagia, batin Bastian yang melihat Ibu Sumarni makan bubur dengan lahapnya. Tuan, terima kasih Anda sudah membantu saya, ucap Ibu Sumarni. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Bastian, ucap Bastian. Baiklah Bastian, susah sekali Ibu memanggilmu dengan sebutan Bastian. Bagaimana kalau Ibu memanggilmu dengan Tian aja, biar gampang manggilnya, ucap Ibu Sumarni. Terserah Ibu aja mau manggil aku apa, asal Ibu nyaman. Oh ya, nama Ibu siapa, ucap Bastian. Nama saya Sumarni, bisanya Ibu dipanggil Marni, ucap Ibu Sumarni. Ibu kalau boleh tahu kenapa Ibu bisa ada di jalanan dan kemana anak Ibu sampai harus dicari, tanya Bastian. Ibu Sumarni pun menceritakan kalau dia sudah dicarikan suaminya dan uang yang diberikan oleh anak menantunya diambil oleh suaminya dan dia cuma diberi 100.000. Emangnya Ibu diberi uang oleh menantu Ibu itu berapa? Tanya Bastian. 300 juta, itu pun dititipkan oleh anak tetangga Ibu yang berkuliah di kota dan bertemu dengan anak Ibu, ucap Ibu Sumarni. Apa anak Ibu pernah mengunjungi Ibu setelah menikah, ucap Bastian. Ibu Sumarni hanya menggelengkan kepalanya. Sekarang Ibu mau tinggal di mana, tanya Bastian lagi. Ibu juga gak tahu Tian, ucap Ibu Sumarni. Begini aja ya Bu, Ibu mau gak tinggal di sini sama saya? Kebetulan saya di sini tinggal di rumah ini sendirian, ucap Bastian. Memangnya orang tua kamu kemana nak? Tanya Ibu Lastri yang penasaran. Mereka sudah meninggal Bu, ucap Bastian. Ya Allah maafin Ibu ya nak, Ibu tidak tahu kalau orang tua kamu sudah meninggal, ucap Ibu Sumarni yang langsung memeluk Bastian. Apakah seperti ini rasanya pelukan seorang ibu, batin Bastian yang sedang dipeluk oleh Ibu Sumarni. Bastian memang anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga melupakan Bastian yang butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kamu jangan bersedih ya nak, anggap saja ibu ini adalah ibumu sendiri, ucap Ibu Sumarni. Benarkah Bu, aku boleh menganggap ibu seperti ibuku sendiri, tanya Bastian memastikan. Iya, kamu bisa menganggap ibu seperti ibu kandung kamu sendiri. Sebenarnya ibu ini tidak memiliki anak nak, jadi ibu senang kalau ibu punya anak lagi seperti kamu, ucap Ibu Sumarni. Jadi yang ibu cari itu bukan anak kandung ibu, tanya Bastian. Bukan Tian, tapi ibu sudah menganggapnya seperti anak ibu sendiri, dia ibu temukan di dekat tong sampah saat dia masih bayi, ucap Ibu Sumarni. Aku kan membantu ibu menemukan adikku, ucap Bastian. Ya dia sekarang jadi adikmu, ucap Ibu Sumarni sambil tersenyum. Ibu sekarang ibu tinggallah bersamaku di sini, aku sangat kesepian dari kecil, aku tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuaku, mereka sangat sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka melupakan aku yang masih butuh kasih sayang dari mereka, ucap Bastian. Baiklah nak, ibu akan tinggal di sini bersamamu. Ibu juga akan memberikan kasih sayang yang tidak kamu dapatkan dari kedua orang tuamu dulu, ucap Ibu Sumarni. Terima kasih Bu, aku sangat bersyukur kalau Ibu mau memberikan aku kasih sayang yang tidak pernah aku rasakan dari orang tuaku dulu, ucap Bastian. Sini nak peluk ibumu ini, ucap Ibu Sumarni yang merentangkan tangannya untuk memeluk Bastian. Bastian pun langsung memeluk Ibu Sumarni dengan rasa haru. Ia sampai meneteskan air matanya saking terharunya. Kasihan sekali kamu nak, memang dari materi kamu sangat cukup malahan lebih dari cukup, namun kasih sayang dari orang tuamu tak kau dapatkan, batin Ibu Sumarni yang kasihan dengan hidup Bastian. Ibu, aku sangat bahagia hari ini, karena hari ini aku bisa memiliki ibu seperti Ibu Sumarni, ucap Bastian.